kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu menyempatkan waktunya untuk hadir di channel Solusi Hutang MB. Kali ini tentang gagal bayar di Ada Kami, EasyCash sama dengan Bantu Saku. Dan habis itu juga ada dengan Kredit Pintar, karena Kredit Pintar sudah kita bahas kemarin, jadi kita bahasnya 3 itu aja. Ya, soal dari Ada Kami, EasyCash dan Bantu Saku. Ini banyak juga ya, saya memang tidak munculkan pertanyaannya satu-satu, tapi di sini kalau pernyataan ini tidak segera diluruskan, yang terjadi adalah kepanikan yang besar banget dari teman-teman semuanya, sehingga berdampak buruk untuk Anda ke depannya. Bisa jadi Anda ketakutan keluar rumah, ketakutan untuk beraktivitas, habis itu juga Anda malas bekerja dan segala macam deh. Pokoknya itu akan berdampak buruk terhadap hidup Anda untuk kedepannya. Makanya saya pengen luruskan hal ini buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat di Ada Kami, EasyCash sama Bantu Saku ya. Dan dua pinjol ini kayak Ada Kami dan EasyCash mungkin Anda sudah nggak heran lagi, karena hampir setiap hari kita menemukan iklannya ada di YouTube. Ya, dengan berbagai macam opsi yang mereka tawarkan di iklan itu, bagaimana dia menarik orang-orang untuk melakukan peminjaman di aplikasi mereka. Ya, sekarang yang kita bahas adalah segi ketika kita galbay dan telat bayar. Bagaimana seharusnya kita menyikapi semua ini? Perlukah kita mengedepankan rasa takut yang terlalu besar karena galbay di 3 aplikasi ini? Atau bagaimana? Ya, inilah yang mau saya bahas dan saya mau terangkan buat teman-teman semuanya. Simak ini sampai habis, jangan ada yang keliru dan jangan sampai ada yang mentok pemikiran, karena itu akan berdampak buruk untuk hidup Anda ke depannya ya. Dan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dan dukungan dari Anda menjadikan channel ini terus berkembang, terus bermanfaat, pastinya bisa selalu memberikan motivasi dan edukasi buat mereka yang benar-benar membutuhkan seputaran informasi tentang pinjaman online. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp nggak usah ragu, nggak usah setengah-setengah, silahkan langsung bergabung aja. Dengan begitu saya beserta tim yang lain juga bisa mengedukasi Anda, menjelaskan bagaimana sebenarnya cara-cara dan apa yang harus Anda lakukan ketika benar-benar sudah menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup. Caranya gampang, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan dulu. Oke. Tentang galbay di EasyCash, Ada Kami dan Bantu Saku. Ya, kalau dengan EasyCash dan Bantu Saku, habis itu EasyCash dan Ada Kami, mungkin Anda sudah nggak heran lagi ya. Dengan 3 aplikasi ini mungkin teman-teman semuanya sudah mengenal banget. Apalagi dari EasyCash dan Ada Kami, itu adalah iklan yang sangat gencar-gencarnya ada di YouTube. Bahkan mungkin setiap saat Anda membuka YouTube, iklan yang 2 ini selalu disajikan buat diri Anda. Benar atau tidak? Ya, Anda boleh isi di kolom komentar. Iklan apa yang paling sering Anda tengok di YouTube? Untuk YouTube aja, kalau saya selalu setiap hari yang paling sering itu saya tengok 2 pinjol ini, EasyCash dan Ada Kami. Apakah iklan mereka salah? Iklan mereka nggak salah. Ya, hanya saja terlalu kayak mana ya? Menimbulkan hal-hal yang memang begitu penasaran, karena memang banyak opsi iklan mereka itu yang ditawarkan oleh yang diiklankan oleh public figure ya. Contoh dari limit lah, dari penerapan bunga dan segala macam. Itu memang bertaburan banget mereka ada di internet. Ya, jadi saya juga cukup khawatir bagaimana nanti kalau orang-orang yang tidak mempunyai literasi yang penuh, tidak memahami bagaimana segi pinjaman online, mereka hanya melihat seketika cover, melihat seketika dari iklan-iklan yang tayang, padahal iklan kan hanya sebatas untuk mengajak Anda atau menarik Anda bagaimana Anda bisa melakukan peminjaman di aplikasi itu. Kan lebih seperti itu aja, makanya segalanya akan ditawarkan dengan opsi yang semenarik mungkin. Ya, bahkan Anda tinggal klik link yang di bawah ini saja, itu limitnya sampai 80 juta dan sekian puluh juta. Oke, kita nggak bahas segi iklannya. Bagaimana dengan opsi orang yang telat bayar dan gagal bayar? Di sini banyak banget laporan tentang Ada Kami dan tentang EasyCash. Begitu juga dengan Bantu Saku.
Laporan ini tidak lepas dari telat bayar dan gagal bayar yang terjadi dari teman-teman semuanya. Banyak yang gagal bayar di Ada Kami atau telat bayar, ada juga di EasyCash, ada juga di Bantu Saku. Dan berbagai macam versi penagihan lahir di sini. Mulai dari cara yang sesuai dengan aturan kata OJK sampai dengan cara yang kurang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya saja Anda mungkin agak sedikit kesulitan membedakan mana yang pinjol legal benar-benar ini dilakukan oleh Ada Kami atau EasyCash dan mana yang tidak. Ya, karena pada umumnya kebanyakan dari pinjol-pinjol legal saat ini ketika melontarkan ancaman demi ancaman itu banyak yang tidak menyebutkan nama aplikasi. Hanya saja laporan ini selalu masuk kepada saya. Padahal ketika saya perhatikan, kalau misalnya Anda menyebutkan, "Bang, saya diancam oleh Ada Kami," itu maksudnya. Ketika saya perhatikan, itu memang mereka tidak menyertakan nama aplikasi. Dan sempat juga di beberapa DM yang saya balas, dari mana Anda tahu ini dilakukan oleh aplikasi itu? Ya, oh saya jatuh tempo hari ini bang, belum bisa kita pastikan. Saya selalu menepis dengan hal itu karena memang pola mereka hebat banget. Saya akui dengan pinjol legal yang saat ini bukan hanya semata Ada Kami dan EasyCash, mungkin di beberapa pinjol legal lainnya itu pola mereka hebat banget ketika mereka melakukan opsi penagihan. Bisa dua versi mereka munculkan, mungkin versi SOP-nya dan opsi yang enggak SOP-nya. Oke, kita nggak bahas soal ancaman ataupun penagihan yang mereka lontarkan. Yang kita bahas bagaimana Anda menyikapi soal ketika telat bayar, ketika gagal bayar, habis itu Anda ditagih dengan berbagai macam versi. Apakah ini harus menjadi beban pemikiran yang luar biasa dari teman-teman atau bagaimana? Atau kita bisa abaikan saja semua itu dan tetap kita akan fokus bekerja dan berusaha. Banyaknya pola penagihan yang bercampur-campur aduk di dalam hal itu. Yang pertama kita harus lakukan buat teman-teman semuanya, harus tenangkan pemikiran Anda dulu. Pemikiran ini adalah sarana yang paling penting di setiap manusia. Karena kalau manusianya tidak mempunyai pikiran, ini paling kacau lagi gitu loh. Tapi pemikiran ini harus tenang dulu. Kenapa kita butuh ketenangan? Kita harus mencerna lagi. Ya, chat demi chat yang kita terima dari sesi penagihan. Baik itu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ataupun dengan kata-kata yang masih standar SOP. Ini tidak selalu harus kita panikkan. Tidak selalu harus kita cemaskan. Makanya di sini harus tenangkan pemikiran Anda dulu, kenali kenapa Anda tidak mampu bayar dan kenapa Anda tidak sanggup bayar. Begitu Anda sudah menemukan jawabannya, berarti ada persoalan yang harus Anda selesaikan. Ya, contoh Anda tidak mampu bayar karena duit tidak ada. Habis itu pekerjaan tidak ada. Kalau pekerjaan sudah tidak ada, otomatis duit pun juga tidak ada. Hal yang harusnya Anda lakukan adalah bekerja. Terus bagaimana kita harus bekerja sementara kita dihantui dengan rasa takut, ya? Semua yang dilakukan oleh debt collector tidak lebih dari konsep sebuah penagihan. Dan itu pun tidak akan pernah menjadi nyata. Ya, mulai dari berbagai macam yang selalu teman-teman laporkan kepada saya, baik ini pencegatan dan ini segala macam gitu loh. Itu nggak ada, itu hanya bagian dari opsi penagihan. Tapi yang jelas tenangkan aja pikiran Anda. Jangan sampai ada keraguan antara pemikiran dan hati Anda. Ini akan menyebabkan fatal. Ya, habis itu kenali titik-titik rasa takut Anda. Kenapa Anda harus menakuti hal ini? Bukankah di posisi ini mereka tidak menyebutkan nama aplikasi? Hanya saja asumsi Anda selalu mengarah ke dua aplikasi yang saya sebutkan tadi. Ya, walaupun bukti jelasnya itu belum ada. Ya, bahkan saya selalu bertanya, mana buktinya kan saya selalu bertanya hal itu ya. Tapi alhasil ancaman sekeras apapun di bawahnya tidak pernah menyebutkan nama aplikasi apapun. Ya, karena ini yang dipertanyakan selalu tentang dua aplikasi ini ditambah dengan satu lagi berarti ada 3 dengan Bantu Saku. Itu dengan berbagai macam versi penagihan. Yang penting soal penagihan Anda tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Yang saya lebih khawatirkan cara Anda berpikir saja. Jangan sampai rasa takut yang terjadi ini mengarahkan Anda kepada gali lubang, tutup lubang. Kalau memang Anda belum mampu untuk menyelesaikan hutang-hutang Anda di Ada Kami, ataupun di EasyCash, ataupun di Bantu Saku, Anda hanya cukup menyampaikan minta toleransi perpanjangan kalau mereka masih mau. Kalau mereka tidak mau, Anda cukup diamkan saja dulu sambil Anda tetap bekerja
beraktivitas, tetap kumpulkan uang Anda sedikit demi sedikit, nanti Anda negosiasi. Kan Anda selalu bertanya ke saya, kalau kami kumpulkan uang Bang, otomatis denda dan bunga terus berjalan. Oke. Opsi negosiasi itu selalu menjadi opsi penengah dari OJK. Setiap kali Anda melaporkan, OJK hanya mampu memberikan satu saran, negosiasi secara internal dan hubungi pihak aplikasi. Berarti opsi ini memang dipersilahkan. Dan inilah jalan penengah di balik itu semuanya. Hanya saja terkadang ketika kita melakukan negosiasi, jarang banget untuk berhasil. Yang jelas hari ini kan Anda sudah nggak ada uang tuh. Fokusnya ke uangnya dulu. Ya, begitu uangnya sudah terkumpul, baru mulai Anda pikirkan untuk tahap negosiasi. Soal pola-pola penagihan yang selalu mereka lontarkan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Anda nggak perlu pendam dan Anda nggak perlu dramakan di dalam pemikiran Anda bahwa sesuai dengan ucapan mereka itu yang terjadi, itu nggak ada. Itu hanya bagian opsi dari penagihan kok. Dan bukan Anda sendiri juga yang mendapatkan pola-pola yang seperti itu selama ini dari aksi penagih hutang. Ya, jadi Anda nggak perlu khawatir. Umumnya dari kebanyakan pinjol-pinjol yang ada itu selalu mengutamakan versi penagihan yang benar-benar mengganggu segi pemikiran kita. Bahkan tak jarang orang-orang selalu berpikiran singkat dan sehingga mereka nekat untuk gali lubang tutup lubang. Ketika Anda sudah gali lubang tutup lubang, percaya atau tidak, Anda tidak akan pernah lagi keluar dari jeratan ini. Ya, opsi satu-satunya yang harus Anda lakukan kalau memang Anda galbay di 3 aplikasi yang saya sebutkan, Anda tidak mampu bayar, jangan sampai 3 aplikasi ini menjadi 6. Jangan ada cerita untuk menutupi aplikasi yang 3 ini, Anda harus pinjam lagi ke pinjol lainnya, jangan ada. Apapun versi penagihan yang Anda dapatkan, Anda nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Cuma Anda mantapkan aja dalam diri Anda bahwasannya ini hanyalah bagian dari sebuah proses aksi penagihan pinjol. Faktanya tidak seburuk itu. Ya, ini buat teman-teman semua nih, dimanapun Anda berada, galbay di pinjol manapun, sebenarnya nggak harus spesifik mau di ada kami, EasyCash, Bantu Saku, di pinjol manapun. Yang penting jangan sampai rasa takut Anda mengarahkan Anda untuk gali lubang tutup lubang. Saya ini aja yang saya tekankan selalu buat teman-teman semuanya. Makanya saya lebih mengambil opsi itu, lebih baik Anda gagal bayar daripada terjadi gali lubang tutup lubang. Semakin Anda gali, semakin melebar. Semakin tidak mampu Anda tutup. Karena untuk menutup satu aplikasi, Anda butuh 2 aplikasi. Ya, kebayang nggak kalau Anda menutup 3 aplikasi, Anda harus menggali ke 6 aplikasi. Dan begitulah seterusnya. Makanya opsi itu tidak pernah dikedepankan oleh orang-orang yang memberikan solusi untuk menyelesaikan hutang piutang. Hutang piutang hanya bisa diselesaikan dengan cara berusaha. Berusaha itu harus ada ketenangan pemikiran, benar-benar kita tanpa dihantui rasa takut. Tapi kalau Anda sudah dihantui dengan rasa takut, itu usaha apapun akan gagal. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi seperti apapun ancamannya, seperti apapun pola penagihannya, Anda nggak usah khawatir. Itu hanyalah bagian dari proses saja kok. Faktanya tidak seperti itu dan tidak seburuk yang Anda baca melalui WA, email, dan segala macam. Ya, sehari ini Anda tetap fokus bagaimana menyelamatkan hidup Anda, bagaimana Anda bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh kehidupan Anda hari ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.